Tapi mirisnya kaum muslimin, kaum muslimat rahimahumullah, kita banyak, tetapi kita belum kuat untuk bersatu. Dari masyarakat yang baik menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Sebelum membentuk masyarakat yang baik, perlu ada keluarga yang baik terlebih dahulu. Dan pertama sekali, untuk bisa menjadi pribadi yang baik, bersihkan dulu tauhid kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yazal alayya wa lam yazal fi 'ulahu samiyya. Qatratun min bahri jawdihi tamla'ul ardi rayya, wa nazratun min 'aini ridahu tusayyirul 'asi waliyya. Wal jannatu liman ata'a Allah walau kana 'abdan habashiyya, wan naru allati liman 'asa Allah walau kana sharifan min quraisyiyya. Qala subhanahu fi qur'anihi qawlan bahiyya, tilkal jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahidul ahad al-qayyumus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi wa man jahada bi jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas, inni usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, di hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebesarannya di hadapan dunia, di hadapan makhluk-makhluknya. Seluruh jutaan umat Islam membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. 2 juta kurang lebih melaksanakan ibadah haji, memenuhi padang Arafah, Muzdalifah hingga ke Mina. Kita yang tidak melaksanakan ibadah haji ikut membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, jemaah haji saudara-saudara kita bisa mendapatkan haji yang mabrur, dan kita yang belum Allah panggil bisa juga mendapatkan value, nilai-nilai mabrur dari ibadah yang kita maksimalkan di awal Zulhijjah ini. Amin amin ya rabbal alamin.
salawat beriring salam kita hadiahkan untuk junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga doa dan salawat ini tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan kembali kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, kita yang hadir di lapangan yang penuh berkah ini, seperti apa kita berbahagia di hari lebaran Idul Adha ini, juga nanti kita bersama-sama berkumpul di surganya Allah dalam keadaan berbahagia juga. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Jumat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha sangat berkaitan dengan ibadah haji. Dari ibadah haji ini menunjukkan kepada dunia bahwa umat Islam ini adalah umat yang besar, umat yang memiliki kuantitas yang banyak. Tapi mirisnya kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, kita banyak tetapi kita belum kuat untuk bersatu. Untuk mensatukan umat ini kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, tidak bisa langsung dirubah, tetapi mesti dibentuk dulu dari masyarakat yang baik, menghasilkan pemimpin yang baik. Sebelum membentuk masyarakat yang baik, perlu ada keluarga yang baik terlebih dahulu. Sebelum membentuk keluarga yang baik, kita bentuk dulu terlebih dahulu personal yang baik. Maka membentuk Idul Adha ini kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, untuk menjadikan kita pribadi yang baik, perlulah kita merujuk kepada Abul Anbiya, ayahnya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sungguh Allah sudah menekankan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim." Sungguh ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam suri tauladan yang baik. Oleh karena itu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, kita merujuk kembali, mengulang-ulang sejarah Nabi Ibrahim, bagaimana beliau dikhususkan dengan akhlak yang mulia ini. Apabila akhlak ini sudah menjadi kebutuhan kita, sudah menjadi patokan hidup kita, insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang baik, membentuk keluarga yang baik, membentuk masyarakat yang baik, dan menghasilkan pemimpin yang baik di negeri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sedang Jumat Idul Adha rahimakumullah. Tidak lain tidak bukan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikan tauhid landasan pertama untuk menjadi orang baik. Pembersihan tauhid inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Nabi memiliki retorika yang tinggi, mengajak masyarakat untuk berpikir tentang ketuhanan. Di saat masyarakat yang ada pada zaman itu menyembah berhala, Nabi mengajak diskusi. Nabi melihat bintang, ketika siang hari bintang pun hilang. Ada yang lebih besar pada bintang bulan, di siang hari pun berganti hilang. Dan ada yang lebih besar daripada bulan matahari, di saat malam hari matahari pun hilang. Maka di sini Nabi Ibrahim mengajak diskusi pada umatnya. Nabi mengatakan, "Qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun." Wahai kaumku, perlihatlah yang kita sembah, yang kita lihat selama ini adalah makhluk, bukan Tuhan. Dia bisa hilang. Maka Nabi mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifah." Sungguh aku memalingkan wajahku, aku sembahkan wajahku untuk pemilik otoritas langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa taala, hanifah, dengan ketulusan. Wa ma ana minal musyrikin. Sungguh aku tidak termasuk bagi orang-orang yang syirik. Jadi ini kaum muslimin rahimakumullah, yang pertama sekali untuk bisa menjadi pribadi yang baik, bersihkan dulu tauhid kita. Harus tegas kita ada masalah ini. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada makhluk, itu tergantung bagaimana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian akhlak yang mulia
dari Nabi Ibrahim alaihissalam, selain akhlak, selain tauhid, beliau sudah bersih. Beliau juga orang yang paling pertama menentang kemungkaran di zaman itu. Berani beliau menentang kemungkaran, bahkan melawan raja yang zalim, raja yang tidak mau diberikan masukan, raja yang tidak mau diberi nasihat untuk tidak menyembah berhala, tapi menyembah hanya Allah semata. Nabi Ibrahim mengumpulkan masyarakat ketika itu dan menanyakan kepada raja, "Annakum makhlukun wa hadhihi al-asnamu makhluqah." Sesungguhnya kalian itu makhluk dan batu-batu berhala ini juga makhluk sama seperti kalian. Fa kaifa ta'buduna makhluqun li makhluqin mithluh? Bagaimana mungkin makhluk menyembah makhluk? Sama-sama makhluk keduanya. Tegas Nabi Ibrahim kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Bahkan dari ketegasan ini, melawan kezaliman, melawan ketidakpahaman, bahkan beliau diangkat orang yang membawa kemungkaran, membawa adu domba di negeri tersebut. Maka Raja Namrud ketika itu menyuruh seluruh masyarakat, seluruh rakyatnya untuk mengumpulkan, mensumbangsi kayu bakar. Masing-masing rumah diwajibkan untuk membawa kayu bakar. Terkumpullah kaum muslimin kayu bakar yang begitu besar. Dan ternyata kayu bakar itu diinginkan raja untuk membunuh, membakar Nabi Ibrahim AS. Tidak ada cara lain, dibunuh tidak bisa. Karena Nabi dibimbing oleh wahyu. Tak ada cara lain untuk melawan wahyu ialah membunuh Nabi tersebut. Maka di sini kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, disiapkanlah ketapel dari jarak jauh. Dan Nabi Ibrahim siap-siap ditembakkan, karena tak mungkin dekat dengan gundukan kayu bakar yang apinya sangat besar sekali. Perlu jarak jauh untuk menerbangkan Nabi Ibrahim. Bisa detik-detik Nabi Ibrahim akan dilepaskan dari ketapel tersebut, sedang di atas langit, sedang di awang-awang, datanglah Jibril menawarkan pertolongan. Ini dia kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Jibril datang dalam keadaan kondisi Nabi Ibrahim sangat susah sekali. Jibril menawarkan pertolongan. Tetapi Nabi Ibrahim dilandasi dengan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim malah bertanya kembali, "Jika bantuan ini dari engkau, sungguh aku tidak perlu bantuan itu. Tetapi jika ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang mentakdirkannya, menjadikannya bantuan." Maka di sana Nabi Ibrahim menolak bantuan dari Jibril. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan berikanlah keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat Nabi Ibrahim kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah seolah-olah tampak sudah terbakar hangus di dalam api tersebut. Para ulama tafsir mengatakan api itu masih bergejolak kurang lebih seminggu sampai 1 bulan. Beranggapan Nabi Ibrahim sudah wafat, sudah mati. Ternyata lepas api itu hilang, kayu sudah terbakar semuanya, Nabi Ibrahim keluar dengan santainya tanpa terbakar sedikit pun baju dan rambutnya. Subhanallah. Inilah dia tauhid. Inilah dia iman yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita. Bahwasanya dengan iman itu harus ada rasa keberanian untuk melawan kemungkaran. Harus ada rasa risih jika di negari kita ada kemungkaran. Bahkan penyakitnya kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, kita saking malunya jika ada dari keluarga kita yang melakukan kemungkaran, kita malah ikut menutupinya demi menjaga harga diri keluarga kita, kaum kita misalnya. Nauzubillah min dzalik. Inilah yang mesti kita sampaikan kepada kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Dimanapun ada kemungkaran, setidaknya di hati kita terlebih dahulu ada rasa risih untuk melawannya. Inilah akhlak yang mulia disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Poin yang ketiga yang bisa kita sampaikan tentang akhlak mulia dari Nabi Ibrahim alaihissalam ialah bagaimana beliau bisa membangun iman yang paripurna dalam rumah tangganya. Pembahasan pertama kedua tadi sudah jelas, itu tentang kekuatan iman yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi poin ketiga ini adalah poin bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membentuk keluarga yang penuh dengan keimanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Di sana Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menikah dengan Ibunda Hajar, dengan Ibunda Hawa, dengan Ibunda Sarah, kemudian Ibunda Hajar. Nabi Ibrahim masih berharap mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan kurang lebih Nabi Ibrahim itu mendapatkan rezeki seorang anak Nabi Ismail alaihissalam itu di umur 86 atau 88 tahun. Artinya begitu lama Nabi Ibrahim menanti, berdoa, berikhtiar, berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan karunia. Kalau Allah takdirkan rezeki di umur ke-88 tahun, ternyata buah hati, si berantulan itu yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, hanya Allah izinkan untuk bersamanya hanya 1 tahun saja. 1 tahun hidup di Palestina, beliau disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke lembah tanpa ada kehidupan di sana, di Mekah ketika itu. Di Mekah ketika itu, kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim tanpa memberitahu istri, dengan wajah berpaling, dengan wajah bersedih, beliau kembali ke arah Palestina berjalan kaki. Bisa kembalikan badan, Nabi Ibrahim diam, tidak memberikan isyarat sedikit pun pada Ibunda Hajar dan anaknya. Ibunda Hajar bersedih hati karena suaminya akan meninggalkan mereka berdua di lembah yang tak berorang itu. Di saat Ibunda Hajar mengatakan pada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Hendak kemana engkau, wahai suamiku?" Nabi Ibrahim diam, tak kuasa air mata menangis. Kekasih hati dan buah hati yang sudah dinanti bertahun-tahun harus ditinggalkan di lembah tak berorang. Tetapi kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, keimanan yang sudah ditatapkan dan sudah dibimbing oleh Nabi Ibrahim pada istri yang salehah, baru paham ini adalah perintah wahyu. Kemudian Ibunda Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Allah martaka bihaza." Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh engkau untuk meninggalkan kami di sini? Kemudian Nabi Ibrahim tanpa bersuara hanya menganggukkan kepala saja dari belakang. Kemudian pahamlah Ibunda Sarah dan menyuruh Nabi Ibrahim untuk kembali berdakwah di Palestina. Kenapa? Ibunda Hajar meyakini betul bahwasanya akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berdua di negeri yang tak berorang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lepas perpisahan di saat Nabi Ismail alaihissalam berumur 1 tahun, Nabi Ismail tak mengenal sedikit pun bentuk ayahnya seperti apa. Tetapi tiba-tiba 13 tahun kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Mekah. Diperintahkan Allah bukan untuk membunuh anaknya, bukan itu bermain dengan anaknya yang sudah dinanti bertahun-tahun, tetapi tugas lebih berat lagi, menyembelih anaknya. Bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, anak kita baru lahir yang sudah kita nanti bertahun-tahun lahir, kita dapat tugas untuk pergi ke daerah jauh. 13 tahun kemudian baru kita disuruh untuk pulang kampung. Rasa hati sebagai fitrah seorang ayah bahagia sekali. Tetapi ketika itu kegalauan Nabi Ibrahim untuk kembali ke Mekah bukan untuk bermain membunuh anaknya, tetapi disuruh untuk menyembelih anaknya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di sini ada akhlak yang mulia dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail walaupun tak mengenal ayahnya pernah diceritakan oleh bundanya bahwasanya ayahnya seperti ini, ciri-cirinya, akhlaknya seperti ini. Tetapi di saat itu berjumpa, Nabi Ismail melihat sosok lelaki yang datang itu adalah seperti apa yang diceritakan ibunya. Barulah Nabi Ismail paham, ternyata yang datang itu ialah ayahandanya. Di saat ayahandanya datang bukan untuk membunuh anaknya, bukan untuk bermain dengan anaknya, malah menceritakan bahwasanya dia bermimpi semalam menyembelih anaknya. Disinilah iman seorang anbiya, iman seorang nabi, yang mana sudah paham Nabi Ismail bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail bukan memprotes kepada ayahnya, bahkan Nabi Ismail menyemangati ayahnya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jika itu adalah perintah dari Allah, maka kerjakanlah, laksanakanlah. Sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang sabar. Ini dari kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, keimanan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya bisa menyelesaikan ujian yang sangat berat ini, ujian yang sangat luar biasa ini.
Tak terbayangkan bagaimana jika ujian itu ada pada kita. Pasti yang pertama kali akan marah dari istri kita. Sebagai bapak-bapak, para keluarga. Sudahlah menghilang jauh, tiba-tiba kembali ke Mekah, disuruh malah untuk membunuh anaknya. Inilah ujian yang paling berat kaum muslimin, kaum muslimat. Tapi itu bisa ditunaikan, dituntaskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, hingga itu bisa menjadi praktek ibadah sampai akhir yaumil kiamah. Ibadah haji menjadi simbol keimanan Nabi Ibrahim dalam membentuk keluarga yang hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari beberapa poin khutbah singkat yang khatib sampaikan ini? Yang pertama ialah kita mengajak seluruh kaum muslimin, kaum muslimat ada ikut serta dalam investasi amal soleh. Di saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh api, ada dua hewan yang ikut serta dalam proses pembakaran tersebut. Ada cicak dan ada burung. Si cicak ini berusaha menghembuskan api, walaupun itu tidak ada gunanya. Tetapi burung dengan susah payahnya, dengan paruhnya mengumpulkan air untuk mematikan api yang begitu besar. Walaupun itu akan sia-sia kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Nah, mungkin burung bisa mengumpulkan air yang banyak untuk mematikan api yang begitu besar. Tetapi apa yang kita lihat di sini akhlak yang mulia dari seekor burung? Dia nanti takut jika dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa menjawab atas apa yang membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setidaknya ini saksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aku sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatanku untuk mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah menjadi introspeksi diri kita kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sekarang, apa investasi kita untuk agama ini? Kita besar, kita banyak, tetapi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina terbantai, wanita-wanita yang diperkosa, mereka digenosida, harta-harta mereka hilang, dirampok oleh penjajah Yahudi laknatullah alaih. Tetapi umat Islam semuanya bukan. Padahal mereka menjadi tumbal supaya kita tidak ada kewajiban untuk berjihad ke Palestina. Karena mereka rela bertahan di tanah air mereka. Kita tidak ada kewajiban untuk berjihad ke Palestina. Kita tinggal kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Sedih hati kita. Kita banyak, kita ramai, tapi tak mampu sedikit pun ada sumbangsi kita ke Palestina. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dengan kondisi Gaza pada saat sekarang ini, kita jangan berharap kepada makhluk. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita ialah melahirkan generasi-generasi Salahuddin yang baru. Agar generasi itu menjadi saksi bahwasanya kita semua yang hadir di sini punya investasi besar untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dari penjajahan Yahudi laknatullah alaih. Biarlah kecil, seperti burung yang mematikan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi dari kecil itu, kita punya hak untuk menjawab di persidangan Allah bahwasanya kita sudah berjuang untuk agama ini. Jangan hanya kita sekedar hidup, punya rumah tangga, punya anak, punya pekerjaan, tetapi tak ada sumbangsi kita untuk agama ini. Ta'udzubillah kita. Para saudara muslimin sedang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Kemudian kita juga mengajak kepada kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, bagi yang belum terdaftar namanya di papan panitia kurban, selagi masih ada rezeki, masih ada waktu 4 hari lagi sampai nanti hari tasyrik terakhir, kita silahkan menyembelih. Tak mesti melapor kepada panitia di depan rumah kita masing-masing pun boleh. Karena amal ibadah ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Hanya sekali setahun Allah minta kita berkurban. Tidak mesti atas nama satu orang.
Satu keluarga boleh. Di rumah itu ada 5 orang, masing-masing menyumbang untuk mengumpulkan 1 ekor kambing. Silakan dikurban. Dengan niat semuanya ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, masih ada waktu. Karena kita takut kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, Nabi menegaskan. Nabi menyampaikan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudah fala yaqrabanna musallana." Barang siapa dari umatku memiliki kemampuan finansial, kemampuan waktu, tetapi ketika tiba Zulhijjah wa lam yudah, dia tidak mau menyembelih, tidak ikut beserta dalam kurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekati masjid kami. Nah, ini tekanan dari Nabi. Mazhab Hanafi mengatakan hukum kurban wajib karena tekanan dari hadis ini. Tetapi mayoritas jumhur ulama mengatakan bahwasanya kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tidak sampai pada wajib. Artinya kalau tidak berkurban, ya berugi, tidak sampai pada dosa. Artinya apa kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah? Kita yang mampu berkurban tapi enggan berkurban pada tahun ini, takutnya nanti di hadapan pada mahsyar yang begitu dahsyatnya hisab dari Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Fala yatabanna musallana." Jangan dekat-dekati masjid kami. Artinya Nabi enggan berdekat bersama dengan orang-orang yang mampu berkurban tapi dia tidak mau berkurban. Menjaga jarak Nabi. Takutnya kita tidak bisa dihargai oleh Nabi. Nabi tidak memberikan syafaat kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mumpung masih ada hari, kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, silahkan berpatungan kita di rumah. Tidak mesti lapor pada panitia, bisa dari rumah kita masing-masing untuk berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah, nanti ketika sudah sapi kurban dipotong, ada sunnah yang sangat ditekankan sebenarnya kepada orang yang berkurban. Dihadapkan hewan kurban itu ke arah kiblat, bisa disebut Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dibacakan niatnya atas nama siapa, kemudian orang-orang yang berkurban menghadap kepada kiblat dan membacakan doa, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini nanti juga kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kurban kita dan meminta hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Mereka kemarin telah melaksanakan nginap bermalam di Muzdalifah dan menetap Jumrah, kemudian mereka tahallul dan membaca juga doa seperti ini agar ibadah haji mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Idul Adha rahimani wa yarhamukumullah jami'an. Di Mekah, di padang Arafah, kurang lebih 2 juta umat Islam berkumpul di sana, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun di hari 9 pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa menjadi hikmah bagi kita. Ketika proses 9 Zulhijjah tersebut wukuf di Arafah, itu adalah gladi resik bagaimana persiapan kita besok di padang mahsyar. Di padang Arafah kita bisa bertaubat kepada Allah, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Tapi besok seluruh manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak saling kenal, hanya memikirkan diri masing-masing, tak bisa beramal, tak bisa bertaubat. Taubat sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ajal mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha rahimani wa yarhamukumullah jami'an, bagi kita di tempat ini yang belum Allah panggil untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, semoga Allah lapangkan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, bisa juga kita bersama-sama untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Bagipun di antara kita yang tak sempat melaksanakan ibadah haji, minimal nilai-nilai mabrur itu bisa kita capai, bisa kita raih, bisa kita gapai dengan memaksimalkan ibadah di Zulhijjah ini dengan penyembelihan hewan kurban nantinya. Semoga kurban yang betul-betul kurban, target besar kurban, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, qarib ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita capai dan kita bisa mendapatkan ibadah yang mabrur sebagaimana ibadah jemaah haji juga menggapai ibadah yang mabrur nantinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu besar, maka syukurilah nikmat yang begitu besar itu dengan memperbanyak salat dan berkurban pada hari ini. Dan barang siapa yang melalaikan membenci hal tersebut, maka dialah orang yang terputus, yang akan Allah putus nikmat yang Allah berikan padanya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang makbulin, orang-orang yang diterima setiap doa harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang maghfurin, orang-orang yang diampuni setiap khilaf dan salah yang kita alami selama kita hidup ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa man la yarhamuna. Allahumma rabbana wada'na fi yawmina hadha wa fi makanina hadha dhunuban illa ghafartah wa la dayunan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la su'uban illa sahatah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha yassartaha ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baladana hadha baladan aminan sakha'an wa sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Ya Allah Tuhan kami, di tempat yang mulia ini kami berkumpul padamu ya Allah, untuk membesarkan asma-Mu ya Allah, untuk mengecilkan diri kami, menghinakan diri kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, maka terimalah setiap dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Sampaikan setiap niat baik kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami rizki pemimpin-pemimpin yang hanya takut kepada Engkau dan sayang kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikan setiap hajat kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi setiap siapapun yang memberikan kebaikan untuk negeri ini, untuk negara ini, berikanlah kemuliaan untuknya, berikanlah keberkahan untuknya, berikanlah kebaikan untuknya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rabb semesta alam, bagi orang tua kami yang telah mendahului kami, bagi tokoh-tokoh masyarakat yang sudah membangun negara ini, ya Allah ampunilah dosa mereka, lapangkanlah kuburan mereka, berkahilah keluarga mereka, jadikanlah mereka ahlu surga, ahlu jannah ya Allah. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang baik di negara ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, lahirkanlah dari rahim-rahim masyarakat kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang adil. Lahirkan dari rahim masyarakat kami ya Allah orang-orang yang baik untuk membangun negara ini, untuk membangun negara ini, untuk membangkitkan semangat, membangkitkan kebaikan untuk agama ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma 'adza minhu 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min fi'lin aw qawlin wa na'udzubika minan nari ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi lana khairan ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz arwahal mujahidin wa syuhada fi Palestin.
Allahumma ansurhum wa syaddid ramyahum wa wahhid sufufahum wa jma' kalimatahum. Allahumma inna nastaudi'uka baital maqdisi wa ahlil qudsi wa kulli falastinin. Allahumma kun lahum aunan wa nasiran ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang jauh dari tanah suci Palestina ya Allah, di tempat yang mulia ini kami memohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah mereka saudara-saudara kami yang dilanda dengan musibah perang, dengan musibah ancaman genosida, sebagaimana kami berbahagia di tempat yang mulia ini. Berikan juga nilai-nilai kebahagiaan ini bagi mereka ya Allah. Ya Allah, terimalah syuhada mereka. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada keluarga mereka yang mereka tinggalkan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.